warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai pergerakan nasional dan strategi menuju kemerdekaan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Nikomang Marianti, ada Nur Intan Rahayu, ada Joy Rica Tumatio. Langsung saja masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Nur Intan. Pergerakan nasional dan strategi menuju kemerdekaan. Pergerakan nasional di Indonesia adalah upaya bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan. Strategi yang digunakan beragam, termasuk pendidikan, politik, ekonomi, budaya, pres, diplomasi, dan perjuangan bawah tanah. Materi yang kedua, organisasi pergerakan nasional. Di dalam organisasi pergerakan nasional ini ada yang pertama Budi Utomo 1908. Organisasi pertama yang mempelopori bergeraknya nasional di Indonesia yang berfokus pada pendidikan dan kebudayaan Jawa. Tokohnya ada Dr. Wahidin dan Sutarsono. Yang kedua, Serikat Islam 1911. Awalnya organisasi dagang, kemudian bergerak ke bidang politik, tokohnya Mas Cokro Aminoto. Yang ketiga ada Index Party tahun 1912 mengenai partai politik pertama yang menyuarakan kemerdekaan. Tokohnya ada Dwes Dekker, Cipto Mangkusumo, dan Suwariningrat. Keempat, Muhammadiyah 1912, perjuangan lewat pendidikan dan sosial. Tokohnya Ki Hajar Ahmad Dahlan. Dan yang kelima ada Perhimpunan Indonesia atau PI, yang merupakan organisasi mahasiswa di Belanda, radikal menurut kemerdekaan penuh. Tokohnya ada Muhammad Hatta. Dan yang terakhir, Partai Nasional Indonesia 1927, didirikan oleh Soekarno, membawa semangat nasionalisme radikal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Joy Richard Tumatio. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi perjuangan kooperatif dan non-kooperatif. Yang pertama adalah kooperatif atau moderate. Bekerja sama dengan pemerintah kolonial fokus pada pendidikan, ekonomi, dan sosial. Contoh Budi Utomo, Muhammadiyah, dan KAPI. Yang kedua adalah non-kooperatif. Yang pertama adalah radikal. Yang kedua, non-kooperatif. Radikal. Menolak kerjasama dengan Belanda, melakukan aksi pemogokan, protes, dan perjuangan ideologi. Contoh PNI, PI, Indisce, Parti, dan PKI. Yang kedua ada peran tokoh nasional dan ideologi. Peran tokoh nasional dan ideologi salah satunya adalah Soekarno, yaitu mengideologikan Pancasila, nasionalisme, proklamator, dan kemerdekaan. Yang kedua adalah Muhammad Hatta, demokrasi, diplomasi, kemerdekaan, dan ada juga Ki Hajar Dewantara, mengideologikan pendidikan rakyat, pendiri taman siswa. Yang keempat ada Ki Hajar Ahmad Dahlan, yang mengideologikan pendidikan Islam, pendiri Muhammadiyah. Yang kelima ada Cut Nyak Dien sebagai peideologi simbol perlawanan perempuan Aceh. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nur Intan Rahayu. Baik, saya akan membacakan kembali dampak gerakan politik. Yang pertama, politik etis. Belanda membuka akses pendidikan bagi kaum pribumi. Yang kedua, muncul kaum terpelajar yang menjadi pelopor pergerakan nasional. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran nasionalisme dan memperkuat semangat kemerdekaan. Yang keempat, pendidikan dan organisasi modern menciptakan jaringan perjuangan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan oleh anggota kelompok saya.
Kesimpulannya, Gerakan Nasional mengubah arah perjuangan menjadi kolektif dan terorganisir. Strategi perjuangan terbagi atas dua, yaitu kooperatif dan non-kooperatif. Tokoh nasional berperan besar dalam membentuk ideologi dan semangat perjuangan. Yang pertama, gerakan politik melalui pendidikan dan organisasi. Semangat mempengaruhi terciptanya kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itulah materi kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih.